Shalom saudara, ya selamat malam. Saya percaya damai sejahtera sukacita ada di hati kita dan memerintah dalam pikiran kita. Mari kita mau terus fokus pada Tuhan. Sekalipun ada banyak persoalan masalah yang hari-hari ini datang silih berganti, ya jangan mau digoyahkan. Tetap pandangan kita kepada Tuhan, tetap mata kita mau tertuju kepada Tuhan. Ya, kita mau percaya bahwa hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hanya orang-orang yang mau terus mengarah kepada Tuhan yang akan mengalami berkat pemeliharaan. Ya, jangan pernah saudara kita ini hatinya berubah, tapi kita mau terus fokus kepada Tuhan, mau terus bersandar dan berharap hanya pada Tuhan. Mari kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Saya mau mengucapkan selamat malam buat semua yang ada di Indonesia. Shalom dari Sabang sampai Merauke. Shalom yang ada di luar negeri juga semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari kita mau terus memuji menyembah Dia, Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Mari kita fokus pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan, lihat hati kami kalau ada yang tidak beres, ada yang tidak berkenan. Kalau ada sakit hati, amarah, kebencian, kepahitan, kami membuang semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu menguduskan kami, Darah-Mu menyucikan kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan Tuhan membawa pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terus memuji menyembah Engkau. Biar semua pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebab Kau yang layak, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Haleluya. Sembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan
lagi kita proklamirkan ini di hadapan Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak disembah, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang adil, Tuhan yang berkuasa. Kau dahsyat Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang berkuasa. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ini roh, jiwa, dan tubuh kami Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa kami mau memuji menyembah Engkau di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Kami mau tinggikan Kau Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Biar terus pujian penyembahan keluar dari mulut kami Bapa. Biar terus ada nyanyian-nyanyian yang baru yang keluar dari hati dan mulut kami kepada Tuhan. Biarlah mulut ini terus kami pakai untuk memuji menyembah Engkau, untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan biar terus kami mau bernyanyi Tuhan bagi kebesaran-Mu. Kami mau terus berkata, Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Biar kami mau terus berkata, Engkau yang layak di hidup kami untuk disembah, ditinggikan. Haleluya. Mari angkat tangan kita saudara. Kami mau nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat rahmat anugerahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Apapun persoalan kami hari-hari ini, kami mau tetap Tuhan mengiring Engkau sepanjang umur hidup kami. Kami mau mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami tidak ingin hati kami berbelok. Kami tidak ingin Tuhan pandangan kami berbelok. Kami hanya mau terus setia kepada Tuhan. Kami hanya mau terus memandang kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang agung dalam hidup kami. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini ungkapan hati kami malam hari ini Bapa. Mari katakan sama-sama saudara. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Lebih lagi mengiringmu. Kami mau mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami Bapa. Masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Pikiranku, kehendak kami Tuhan. Amin. Kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu.
Ya Tuhan, bahkan harapan-harapan hidup kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Kami akan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan kami Bapa, ya bejana-Mu yang siap dibentuk oleh Engkau untuk memuliakan-Mu. Tuhan, bawa kami Bapa untuk mau terus dibentuk menjadi bejana yang indah di mata-Mu Tuhan. Lihat hidup kami, jika ada yang tidak berkenan, ampuni kami Bapa. Lihat pikiran kami, perkataan hati kami, dan seluruh hidup kami. Kuduskan kami ya Tuhan, layakkan kami ya Tuhan. Ampuni Tuhan, bahkan bawa kami senantiasa dalam perkenanan demi perkenanan-Mu Bapa. Kami datang membawa seluruh hidup kami Tuhan. Tuntun langkah-langkah kami untuk terus mengiring Engkau sampai akhir usia kami Tuhan. Mari sekali lagi katakan saudara, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bawa kami untuk selalu mengiring Engkau dalam setiap keadaan apapun di hidup kami. Kami mau tetap berpegang pada firman Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjagai langkah hidup kami, bahkan anak-anak kami tetap dalam perkenanan dan kekudusan-Mu ya Bapa. Pegang tangan kami dalam terus mengiring Engkau Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bawa kami masuk lebih dalam lagi dalam kehendak Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan. Kalau sebentar kami akan belajar firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus bukakan setiap rahasia firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, shalom saudara, selamat malam buat semua yang sudah setia terus atau yang baru bergabung di Mesbah Doa. Saya mengucapkan selamat malam. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita sekarang Yesaya 26. Kemarin sudah sampai di ayat yang ke-7 ya. Yang terakhir itu firman ini luar biasa sekali. Saya juga diberkati dengan firman ini. Yang ke-7 kemarin dikatakan jejak orang benar adalah lurus sebab Engkau Tuhan yang merintis jalan lurus baginya. Wow. Kalau kita menjadi orang benar itu saudara, jejak kita pun itu lurus ya, nggak ada belok. Kenapa? Karena Tuhan yang merintis jejak kita. Tuhan berjalan di depan kita saudara ya. Firman Tuhan di sana berkata. Lalu sekarang kita lanjut ayat yang ke-8 saudara ya. Ayat yang ke-8 berkata begini, ya Tuhan kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Ya biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu menanti-nantikan waktu kedatangan Tuhan itu. Kita menanti-nantikan ya, dan Alkitab ini berkata kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat akan Engkau. Saudara, biar kita menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan senantiasa. Saya itu melihat saudara ya, tadi malam ada yang kirim foto kepada saya, kesaksian ya luar biasa. Ada yang kirim foto oma-oma ya, dia berkata begini, shalom ibu. Ya, Tuhan Yesus, biarlah Tuhan terus memakai ibu dengan luar biasa ya. Ini ya saudara, dia bilang shalom ibu ya. Ini adalah salah satu
jemaat mesbah doa yang terus setia berdoa di mesbah doa. Saya dikirimin foto saudara ya, dan dia berkata, ibu kami nih ya, ibu Shalom. Kami setiap malam kami mengikuti mesbah doa ya dari desa Glenmore Banyuwangi. Ya, selalu mendengar khotbah ibu di acara mesbah doa. Kami pakai satu HP dan berkumpul sama-sama untuk mendengarkan khotbah ibu secara bersama. Semakin hari kami semakin diajak mengerti dan bertumbuh dalam firman Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie. Saya dikirimin foto saudara, oma-oma saudara ya. Saya balas, wow luar biasa. Iya Bu, oma-oma ini setiap jam 7 malam sudah berkumpul di rumah saya untuk mendengarkan mesbah doa. Oma yang paling tua berumur 85 sangat setia ya mengikuti mesbah doa. Oma-oma dari tetangganya mengikuti di desa. Sudah tidak ada kumpul-kumpul di gereja karena pandemi. Puji Tuhan oma-oma bisa mengikuti mesbah doa. Dan dari Ibu Debbie yang sangat luar biasa mengubah karakter kami, menegur pribadi kami, dan terus hidup kami semakin diubahkan. Ya, Shalom buat yang ada di desa Banyuwangi, para oma-oma yang luar biasa jam 7 malam sudah berkumpul untuk sama-sama lihat dari satu HP loh saudara ya. Dan mereka sama-sama berdoa. Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Kenapa? Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata firman Tuhan. Di sini dikatakan, ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Biar hari-hari ini yang menjadi kesukaan kita adalah menyebut nama Tuhan, mengingat perbuatan Tuhan, mengingat kasih setia Tuhan. Jangan yang menjadi kesukaan kita hari-hari ini gosip, kepahitan, kecewa, apalagi saudara, yang menjadi kesukaannya berkonflik. Buang semua itu. Ya, mari kita mau mengisi hidup kita ini yang menjadi kesukaan kita hari-hari ini apa? Menyebut nama-Mu Tuhan. Itu yang menjadi kesukaan kami, mengingat akan Engkau, mengingat akan kasih setia-Mu, mengingat akan anugerah-Mu. Ya, biar kita mau sungguh-sungguh fokuskan hidup kita kepada Tuhan saudara. Apapun persoalan yang kita hadapi, mari terus ingat kebaikan Tuhan. Mari terus ingat kasih setia Tuhan. Biar kita juga menjadi orang yang menanti-nantikan. Wow, oma-oma ini tiap malam berkumpul menanti-nantikan Tuhan. Kegembiraan mereka adalah menyebut nama Tuhan, mengingat Tuhan. Umur 85 tahun dan saya bersyukur ya mereka bersaksi mereka banyak diubahkan. Siapakah saya saudara? Saya jauh lebih muda dari oma-oma yang luar biasa. Ya, biarlah oma-oma juga melepaskan doa berkat buat saya dimanapun berada. Ya, biar kita firman Tuhan lah yang menjadi pedoman kita. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita semua termasuk saya sampai hari ini masih terus belajar pada firman Tuhan untuk semakin hari kita boleh semakin diubahkan menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua. Ayat 9. Di sana ayat 9 berkata begini, dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ya, luar biasa saudara. Ya, memang kadangkala jalan orang benar itu tidak terlihat mulus saudara. Mengikut Tuhan apakah mulus jalannya? Tidak saudara ya, tidak mudah untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi kita tidak pernah sendiri menghadapi masa-masa sulit dalam hidup ini. Ya, percayalah bahwa Tuhan selalu ada, Dia siap menolong, menghibur, bahkan memimpin kita kepada kehendaknya. Tuhan melakukan hal ini dengan memberi kita suatu tujuan. Ya, untuk apa? Dengan tetap memusatkan pikiran kita kepada Tuhan dan memelihara kita ketika ya dimanapun kita berada, bahkan di saat kita menghadapi masalah. Tuhan menyediakan hubungan ya dengan keluarga, sahabat, dan para orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan memberi kita hikmat untuk membuat juga keputusan dan iman untuk mempercayai Tuhan. Jangan putus asa, tetaplah berjalan di dalam jalannya Tuhan. Sekalipun mengikut Tuhan itu tidak mulus, ada harga yang harus dibayar. Menjaga hati dalam damai sejahtera, kemarin kita sudah belajar
familiar, tidak enak. Dalam hubungan kita dengan suami, istri, dengan anak pun sering kali terjadi konflik. Kita maunya dalam keluarga, rumah tangga hidup damai sejahtera, tapi sering kali ada saja yang bisa menyebabkan konflik. Dalam hubungan kita berkeluarga, bersaudara besar, selalu pasti yang namanya konflik akan ada. Tapi orang yang terus memusatkan perhatiannya kepada Tuhan, yang terus mencari Tuhan, mereka akan terus mengalami Tuhan. Tidak mudah saudara untuk kita belajar melakukan firman Tuhan, tapi waktu kita punya ketetapan hati, ya waktu kita rindu sungguh-sungguh saudara, maka Tuhan akan menyatakannya. Bagaimana caranya agar kita ini mau terus tetap berada dalam ya keputusan dan kehendak Tuhan? Ayat 8 dikatakan, ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan Engkau. Nantikanlah Tuhan saudara senantiasa. Ayat 9 berkata, dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada malam hari. Saya terus menerima WA orang-orang yang ibu, setiap malam saya mengikuti mesbah doa, walaupun telat pulang kerja sampai di rumah sudah jam 9 malam, tapi saya tetap mengikuti Bu, karena ada yang terasa kurang. Ya pengen terus mengerti tentang Tuhan. Ada orang-orang yang berkata, Bu, saya bisanya ikut itu kalau sudah pagi, karena di tempat saya itu ya sudah tengah malam, atau di negara saya itu pas tengah malam Bu. Jadi saya ikutnya pas pagi hari, boleh nggak Bu? Boleh ya. Tuhan melihat hati kita ya. Mari kita mulai mengenal Tuhan dengan cara yang benar, dengan doktrin yang benar, dengan firman yang benar, supaya kita tidak diombang-ambingkan. Mau kapan saja saudara pakai mesbah doa untuk berdoa pribadi, boleh. Ya Tuhan bisa berbicara kapan saja dengan cara apa saja. Yang penting hati kita rindu. Di sini dikatakan dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau. Saudara, di sini ada kata jiwa. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya inilah yang sering iblis permainkan emosi kita itu. Ada pikiran di dalam jiwa, ada perasaan, ada kehendak. Yang biasanya baper itu jiwa. Yang biasanya mau selalu pengen bertikai itu semua ada di jiwa. Orang jadi galau itu ada di jiwa. Ayat ini berkata, siapa orang-orang yang akan tetap teguh di dalam kebenaran dan kekudusan? Orang yang mencari Tuhan, merindukan Tuhan dengan segenap jiwa. Artinya apa? Kita harus mengabaikan perasaan sakit hati, perasaan kecewa, perasaan kepahitan. Kalau ada saudara yang kita dengar yang merusak damai sejahtera, cepat-cepat buang. Jaga hati kita. Ya, jiwa kita ini loh. Kalau kita merasa terluka, kecewa, jangan berlama-lama di situ. Buang semua itu nggak penting. Iblis mempermainkan jiwa manusia. Makanya ayat ini berkata, dengan segenap jiwa aku mencari Tuhan, aku merindukan Engkau. Artinya apa? Waktu kita mau datang, makanya kenapa saya selalu kalau berdoa, Tuhan kami mau mendengar firman-Mu, tolong Tuhan kalau ada yang tidak berkenan, ada marah, kebencian, kepahitan, iri hati. Kenapa saudara? Sebelum kita mencari Tuhan, kita harus beresin jiwa kita. Bahkan ayat ini berkata, aku datang dengan segenap jiwa. Artinya apa? Pikiran, perasaan, kehendak harus kita taklukkan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau datang nih merindukan Engkau. Engkau tahu Tuhan, aku lagi benci sama si A. Engkau tahu Tuhan, aku lagi kecewa sama si B. Engkau tahu Tuhan, aku mau bereskan malam ini jiwaku di hadapan Tuhan, biarlah damai sejahtera. Kalau perlu saudara sebut orangnya. Aku memberkati si A ini Tuhan, aku memberkati si B ini yang sudah memfitnah, yang sudah harus seperti itu saudara. Kalau tidak, iblis akan menipu kita. Ya, kepahitan itu kita omongin dari satu orang ke orang yang lain, terus berkembang akhirnya jadi ragi, mengkamiri semua adonan. Yang tadinya cuma kita yang sakit jiwa, kita menularkan sakit jiwa kepada orang lain. Mari kita bertobat, kita beresin. Ayat nih berkata, dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau. Artinya apa? Waktu kita mau datang di hadirat Tuhan, beresin semua dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi tersinggung, tidak ada, aku buang semuanya Bapa di dalam nama Yesus. Jagai jiwaku Tuhan. Seperti Daud berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Mengapa engkau gundah gulana di dalam aku? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita harus memerintahkan jiwa kita saudara. Jangan biarkan dipermainkan oleh baper, koper, bagasi. Ya ingat, orang ikut Tuhan itu saudara jangan ada baper, koper, bagasi, bawa perasaan, korban
kehidupan, perasaan, bahagia kagak, sedih iya. Makanya ayat ini berkata dengan segenap jiwa. Ya, apa yang ada dalam jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak. Kita harus benar-benar taklukkan kepada Tuhan sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Ya, sebelum kita tidur, kita bereskan semua di atas tempat tidur kita, saudara. Apa yang tidak berkenan kita bereskan malam sebelum tidur. Ya, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi hari. Waktu bangun pagi, dengan sepenuh hati kita mau mencari Tuhan. Kita mau berkata, ini aku Tuhan, ini hatiku. Mencari Engkau, sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi. Kenapa kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa? Karena satu saat nanti Tuhan akan datang menghakimi bumi. Dan Alkitab berkata, pada waktu Tuhan datang menghakimi bumi, di situ tidak ada yang tersembunyi. Bahkan yang ada dalam kedalaman hati manusia itu akan dibuka. Semua yang ada dalam hati dan jiwa kita di depan pura-pura tersenyum di hati itu akan dibuka pada hari penghakiman. Kenapa Alkitab ayat ini berkata dengan sepenuh jiwa, dengan segenap hati kita harus mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Perhatikan kata ini, saya juga merasa diberkati ini karena saya juga baru temukan hari ini dan saat ini waktu saya membaca. Ya, perhatikan kata segenap jiwa, sepenuh hati. Ya, kenapa kita harus menjaga hati kita bersih, jiwa kita bersih di hadapan Tuhan? Karena apabila Engkau datang menghakimi bumi, kata firman ini, ya, maka pada waktu itu penduduk dunia akan belajar apa yang benar, ya. Kenapa? Karena kebenaran akan dibuka waktu Tuhan datang menghakimi bumi. Baru orang akan tahu, oh itu apa yang benar, tapi sudah terlambat. Jadi sebelum semuanya terlambat, dari sekarang kita mau belajar itu apa yang benar dari Tuhan. Kami mau belajar apa yang benar Tuhan. Sebelum terlambat nanti satu saat Engkau datang, baru semuanya dihakimi dan dibuka. Sekarang kami mau belajar apa yang benar di mata Tuhan. Ya, karena apa yang benar menurut kami belum tentu benar di mata Tuhan. Jangan biarkan kami dengan kesombongan kami Tuhan merasa diri kami benar dan orang lain yang salah. Tapi hari ini biar kami semua merendahkan hati di bawah kaki Tuhan, di bawah tangan Tuhan dan berkata, Tuhan selidiki kami Tuhan, hati kami, jiwa kami. Kalau ada yang tidak benar Tuhan, tolong kuduskan kami, benarkan kami dari sikap hati dan batin kami. Ya, kenapa? Karena waktu Tuhan datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia di situ baru akan belajar apa yang benar. Tapi Tuhan tidak mau kita terlambat. Tuhan mau dari sekarang kita belajar apa yang benar di matanya. Ayat 10 berkata, saudara, ya, seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ya, ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-10 ini, bahkan orang fasik pun ya menerima kebaikan Tuhan sebenarnya. Tetapi hal itu tidak mengajar mereka untuk melakukan apa yang benar. Kadangkala penghukuman Tuhan lebih banyak mengajar kita daripada pemberian yang baik dari Tuhan. Jika Anda ya telah diperkaya oleh kebaikan dan anugerah Tuhan, biarlah kita berespon kepadanya dengan pengabdian yang penuh rasa syukur. Seringkali saudara, penghakiman Tuhan yang hari-hari ini mungkin kita alami, ya kita mengalami sesuatu yang pahit dan tidak enak, atau kita mungkin mengalami pengadilan Tuhan sekarang. Bersyukur sebelum Tuhan datang, kita mungkin sudah disesah oleh Tuhan ya karena kesalahan kita. Ini yang dimaksud di sini. Kalau Tuhan itu mengasihani terus orang fasik dikasihani, nggak dikasih pelajaran,
ya, nanti dia akan terus berbuat curang dan dia tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Makanya saudara ya, seringkali apa yang terjadi di hidup kita itu adalah cara Tuhan. Ada banyak orang-orang yang telepon saya beberapa waktu lalu, dia berkata, "Ibu, ya saya seorang homoseksual dan sekarang saya kena AIDS, Bu. Saya mau bertobat." Saya bilang, "Kenapa?" "Tuhan izinkan kamu kena AIDS itu bukan Tuhan yang kasih penyakit loh, bukan. Itu karena dosamu. Tapi Tuhan izinkan supaya apa? Supaya engkau bertobat dan bisa melihat kemuliaan Tuhan." Ini yang dikatakan, seandainya orang fasik dikasihani, ya, maka dia tidak akan belajar apa yang benar. Tuhan seringkali rela menghukum atau memukul kita dengan caranya untuk menghakimi kita sebelum masa penghakiman besar itu tiba, supaya kita bertobat, ya, supaya ia tidak berlaku curang di negeri, ya, supaya ia melihat kemuliaan Tuhan. Karena seringkali saudara kita dihajar. Tuhan berkata, di mana ada bapak yang tidak menghajar anaknya? Ya, kalau kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita akan dihajar oleh Bapa kita. Untuk apa? Orang tua di bumi menghajar anaknya agar anaknya tidak menjadi anak-anak gampang. Begitu juga dengan saudara dan saya. Ya, seringkali Tuhan menghajar kita. Waktu dihajar itu memang kata firman Tuhan, ketika pencobaan itu datang, ketika didikan Tuhan itu datang, memang tidak enak, tetapi ia bekerja menghasilkan buah kebenaran yang dilatih olehnya sehingga orang boleh menerima pertobatan. Ya, jadi ya Bapak Ibu yang terkasih, ibu-ibu kadang-kadang yang konseling sama saya, "Bu, suami saya selingkuh terus, Bu. Enggak kapok-kapok, Bu. Saya sudah berdoa, saya sudah peringati tapi enggak bertobat. Apa yang harus saya lakukan?" "Berdoa." "Saya sudah berdoa berkali-kali." "Ya, terus doa apa, Bu?" Saya bilang, ya, "Doa aja, Tuhan hajar suamiku dengan caramu." Ya, enggak apa-apa saudara, supaya dia bertobat. Tujuan dari Tuhan menghajar seseorang agar dia bertobat. Ya, ada ayat firman Tuhan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya sebagai anak. Ia menyesah orang yang dianggapnya sebagai anak. Jadi ibu-ibu enggak apa-apa, berdoa aja, "Tuhan hajar suamiku dengan caramu Tuhan." Sudah tidak tahu cara apa lagi untuk membawa dia bertobat. Biar Tuhan hajar dia dengan caramu Tuhan, supaya dia bertobat. Ya, enggak apa-apa, minta saudara. Minta pada Tuhan. Ya, ini ayat berkata, seandainya orang fasik dikasihani terus, ya, ia tidak pernah akan belajar apa yang benar. Seringkali hajaran dan didikan Tuhan itu, ya, membuat akhirnya kita tidak lagi berbuat dosa. Kalau orang fasik dikasihani terus, dia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan terus berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan dia tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Daripada suamimu binasa, ya, minta Tuhan hajar dia supaya dia bertobat Tuhan, ya. Jadi bapak-bapak yang dengar ini, bertobatlah sebelum engkau dihajar Tuhan, ya. Nanti kalau sudah mengalami sesuatu yang tidak enak baru, ya, sudah terlambat. Mending dari sekarang. Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan di Alkitab berkata, jangan keraskan hatimu. Bapak-bapak yang masih suka berzina, selingkuh, bertobat, ya, sebelum kita dihajar Tuhan. Ayat 11 berkata, ayat yang ke-11, "Ya Tuhan, engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, engkaulah yang melakukannya bagi kami." Saudara, orang-orang saudara, ya, maaf ya, kita baca ayat yang ke-11 sekarang. Maaf, tadi ayat 12, ayat 11 berkata begini, ayat 11, "Ya Tuhan, tanganmu dinaikkan tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuanmu karena umatmu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawanmu memakan mereka habis." Saudara, ya, Yesaya itu berkata, ya, sekalipun orang fasik itu kadang mereka sudah melihat loh, tangan Tuhan dinaikkan. Artinya apa? Tuhan akan segera memberi penghukuman, tapi mereka tetap aja saudara, ya, hatinya itu keras seperti batu, nggak mau bertobat. Ya, ya Tuhan, tanganmu dinaikkan tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuanmu karena umatmu, dan biarlah mereka mendapat malu. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang cemburu. Ya, dia cemburu artinya apa? Ya, ketika engkau itu terus menyembah
Ya, penyembahan berhala zaman sekarang bukan lagi menyembah patung. Waktu engkau terus hidup di dalam dosa berarti ya Tuhanmu itu, penyembahanmu itu kepada roh kenajisan. Engkau memberikan tubuh dan hidupmu kepada kenajisan, dan Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Jangan sampai Tuhan menaikkan tangannya, kita tidak mengetahui, murka akan datang, kita tidak tahu dan kita tidak bertobat. Mari kita mau bertobat saudara, mau sungguh-sungguh hidup dalam jalan-jalan Tuhan, mau sungguh-sungguh memberikan hidup kepada Tuhan, supaya ketika waktu penghakiman datang, kita didapati layak dan berkenan. Kita mau bereskan semua yang belum beres, bahkan bukan cuma kenajisan, percabulan, amarah, kebencian, ya kepahitan. Kita mau buang semua itu dari hidup kita. Kita mau mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Mari kita satukan hati saudara, kita mau berkata, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kami. Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Bahkan Dia sanggup saudara untuk menyatakan segala hal dalam hidup kita. Iya saudara, mari kita merenungkan bahwa kekuatan kita hanya dalam Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan pernah mampu, kita tidak akan sanggup untuk bertahan di hari-hari terakhir ini. Dengan begitu banyaknya persoalan, tantangan, bahkan dengan begitu banyaknya cara iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi kita butuh anugerah Tuhan. Kita mau terus berkata, Tuhan, di dalam Engkau segala perkara dapat kami tanggung. Kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup menaklukkan segala sakit hati, segala kekecewaan, amarah, segala kenajisan, percabulan, segala iri hati, kedengkian, segala dosa apapun Tuhan dalam hidup kami, ketakutan, kekhawatiran, Engkau yang sanggup Tuhan. Karena itu hari ini kami mau mengangkat hati dan iman kami berkata di hadapan Tuhan, kami bersyukur, kami percaya punya Tuhan yang sanggup. Terima kasih Bapa. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan di hidup kami. Terima kasih Bapa, bahwa kami terus dekat dengan Engkau, percaya kepadamu, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kami terus berdoa membawa rumah tangga demi rumah tangga kami, pernikahan kami semua Bapa. Setiap kami menyerahkan keluarga demi keluarga, pernikahan demi pernikahan ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah para suami menjadi imam yang benar, para istri menjadi penolong, anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jika ada yang belum bertobat, Tuhan jamah hatinya agar dia boleh takluk kepada hukum-hukum-Mu dan ada pertobatan terjadi. Bila perlu Tuhan hajar dengan cara-Mu untuk membawa mereka bertobat kembali kepada jalan-jalan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan anak-anak kami dalam studi mereka, kuliah mereka, bahkan menentukan masa depan mereka. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Anak-anak kami hidup dalam takut akan Tuhan. Jodoh mereka di tangan Tuhan, bahkan masa depan mereka yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Dengan iman kami menaruh harapan atas anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap mereka yang merindukan punya keturunan hari-hari ini. Begitu juga opa
oma yang menginginkan punya cucu lahir dari anak-anak mereka. Kami berdoa biarlah firman-Mu tergenapi, berkembang biak dan beranak cuculah Engkau di bumi. Kami percaya Tuhan, kami akan boleh melahirkan anak-anak keturunan ilahi yang akan menggenapi rencana Tuhan. Segala roh kemandulan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Berdoa tetap buat orang tua kami Tuhan di masa tua mereka, oma opa kami, Engkau jagai, lindungi, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu agar mereka tetap bersuka cita. Para single parent Tuhan menyertai dan memberkati. Berkati juga anggota keluarga kami yang terbaring sakit, sahabat kami, teman kami, siapapun yang hari ini sedang terbaring sakit, biarlah Bapa mata kami hanya tertuju kepada Tuhan saja, melihat bahwa Engkau sumber pertolongan bagi kami, Engkau sumber segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa, bilur-Mu menyembuhkan, bahkan Engkau berbicara secara pribadi, menyatakan rencana dan kehendak-Mu bagi setiap yang sakit. Di dalam nama Yesus, kesembuhan boleh terjadi. Kami ikat segala kuasa sakit penyakit. Tuhan, Engkau menyatakan kehendak-Mu. Berkati juga Bapa setiap mereka yang ingin keluar dari dosa, anak-anak-Mu Tuhan, Engkau melihat umat-Mu, ada mereka yang berseru kepada-Mu ingin keluar dari segala ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, ikatan rokok, minuman keras, perjudian, ikatan amarah, kebencian, kepahitan, iri hati, kedengkian, ketakutan, bahkan depresi, kecemasan. Kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan menguasai seluruh hidup kami agar kami kudus di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tidak ingin ada satu pun yang tidak berkenan. Jagai hati dan hidup kami Bapa, biarlah kasih Tuhan memenuhi hati dan hidup kami. Terima kasih Bapa, bahkan kami menyerahkan apapun yang kami lakukan dengan tangan kami. Tuhan menyertai pekerjaan kami. Mereka yang bergumul untuk memiliki pekerjaan, yang terbeban dengan masalah hutang piutang, Tuhan turut bekerja menyelesaikannya. Kami tetap berdoa bagi para fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan juga menjadi jawaban Bapa, Engkau sanggup memelihara hidup mereka dengan cara-Mu yang tidak terlihat. Bapa, berkati Tuhan setiap rakyat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa terjadi hujan pertobatan dalam nama Yesus. Engkau lawat bangsa ini Tuhan, Indonesia ada dalam tangan-Mu. Hujan pertobatan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Diberkati tanahnya, hasil bumi, hasil laut, semua Tuhan sertai sehingga bangsa ini boleh tetap berdiri karena Tuhan yang menopang. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, jagai dalam kedamai sejahtera-Mu, bahkan dalam perlindungan Tuhan segala kuasa-kuasa yang coba menggoyahkan mereka Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang mungkin ambil kepentingan untuk diri sendiri atas bangsa ini, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Jagai Tuhan, mereka boleh terus bekerja bagi kepentingan rakyat. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jajaran kabinet, MPR, DPR. Tuhan memberkati kepala-kepala daerah, Tuhan menyertai. Bahkan Engkau memberkati TNI, Polri Tuhan yang ada di garis depan. Terus mereka ada dalam anugerah dan kepentingan-Mu Tuhan untuk selalu menjaga bangsa ini tetap dalam satu kesatuan. Segala orang-orang yang tidak benar yang ada di dalam kepemerintahan, bahkan di tubuh TNI Polri Tuhan yang akan membersihkannya di dalam nama Yesus. Bahkan Engkau berkati tim medis, dokter, perawat dan semuanya yang berdiri di garis depan menghadapi virus corona. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus ini dalam nama Yesus. Tuhan terlebih besar. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, kesembuhan massal bukan kematian massal, pertobatan massal. Vaksin yang sedang terus digumuli, Tuhan Engkau terus bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya akan segera ditemukan dan kami boleh kembali lagi melakukan semuanya seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, terus memberkati bangsa-bangsa, benua-benua yang ada di dunia. Tuhan memberkati Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari kematian massal dan semuanya Tuhan menyertai. Kami percaya ada anugerah Tuhan yang melimpah atas bangsa-bangsa. Setiap mereka yang Tuhan tentukan berdoa di acara Mesbah Doa di negara-negara mereka, Tuhan pakai menjadi imam-imam-Mu di sana untuk terus membawa bangsa-bangsa mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami membuka hati dan tangan
iman kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan rumah tanggamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, kesehatanmu, keuanganmu. Tuhan, membuat semua yang Engkau lakukan dengan tangan-Mu berhasil, hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin. Saudara, jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan share. Bagikan channel ini kepada saudara, teman, agar mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.